Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina tabi'ina sholihin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna syirka la zulmun azim, ya bunayya la tusyrik billahi syai', inna syirka la zulmun azim. Wahai anak putuku, janganlah kau menyekutukan Allah, sebab menyekutukan Allah dalam hatimu dengan sesuatu yang lain itu adalah satu perbuatan di atas perbuatan yang amat zalim, perbuatan yang tidak pernah diampuni oleh Allah adalah perbuatan menyekutukan Allah. Wahai anak putuku, kita tidak terasa sejauh hati memandang tentang urusan dunia, tidak merasa bahwasanya kita telah menyekutukan Allah. Hal itu terjadi oleh karena keterbatasan ajaran yang kita terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dimana setelah zaman khalifah, hukum ajaran dinul haq dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diputus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga sampai detik ini ajaran Rasulullah yang bersumber dari dinul haq itu dianggapnya ajaran yang menyesatkan. Memang sengaja mencari opini yang seperti ini, membuat propaganda mereka seperti ini supaya umat manusia, khususnya umat Islam, itu tidak keluar dari kedoktrinan ajaran-ajaran yang bersifatkan luar saja. Akan tetapi timbul kesadaran pada saat ini tentang masalah manusia. Allah menciptakan unsur jasmani juga unsur rohani. Ketahuilah wahai anak putuku, ilmu syariat itu untuk menata, untuk memberikan ajaran di jasad, supaya jasad itu bisa bersosialisasi, supaya jasad mempunyai akhlak istimaiyah. Itulah akhlakul karimah antara sesama manusia. Tetapi perlu diketahui dan ketahuilah
bahwasanya Rasulullah itu tidak hanya diemban atau diamanai Allah tentang ajaran syariat saja, tetapi Rasulullah juga diembani tentang laku atau ajaran dinul haq. Itulah ajaran hakikat, yang ajaran hakikat itu khusus mendidik ruh sampean kalih kula supaya bisa sampai makrifat pada Allah. Disitulah letak kesempurnaan Islam, letak kesempurnaan iman, di mana udkhulu Allah dawuh masuk sira kabeh, masuklah kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman fisilmi di dalam agama Islam kafah halis sampurna. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk mulai malam hari ini, hari Sabtu ini, kami akan mengembangkan ajaran dinul haq lewat kitab hikam. Jadi saya akan membahas per pasal maksud daripada kitab hikam. Apa isi daripada kitab hikam itu? Khusus menata lakune ati, khusus menata ibadatul qalbi, bukan ibadatul jawareh. Ibadatul jawareh itu ibadah kang bangsa jasad, itu ditata oleh Rasulullah lewat ilmu syariah. Kemudian ibadatul qalbi, lakune ruh, ikut ditata oleh Rasulullah, ditata Allah lewat Rasulullah, berkembang tabi'ina sholihin lewat hukum hakikat, ilmunya ilmu tauhid, ada yang menyebut ilmu tasawuf. Di dalam kitab hikam atau syarhul hikam itu Bapak Ibu khusus membahas tentang masalah hati. Ini karangan Syekh Ibnu Athaillah, jadi bisa dijadikan sebagai rujukan, bisa dijadikan sebagai referensi atau muqabbalah perbandingan jenengan ketika saat beramaliyah menuju dan bertemu Allah. Tapi ketahuilah, barang siapa yang sudah masuk dalam pemahaman ilmu hikam atau ilmu-ilmu yang bernafaskan tauhid, ilmu yang bernafaskan tentang masalah tasawuf, bila mana dasar tauhid yang setiap tahun kami sampaikan tepatnya di sasi Ramadan belum panjenengan pahami, gak mungkin jenengan paham dengan isi materi maksud per pasal di dalam kitab-kitab itu. Sebab ngeten Pak, walaupun itu bersifatkan tasawuf tapi tidak terang-terangan, masih banyak tembung kinayah, tembung sanepan atau tembung isyarah. Bila mana jenengan belum paham tentang masalah dasar tauhid, susah untuk mengambil substansinya, itu susah. Tetapi tetap saya kasih waktu untuk bertanya jawab tentang masalah ini. Urusan-urusan amaliyah untuk bisa laku nuju dan bertemu Allah al-haq, di samping panjenengan sudah punya modal, tidak ada salah bila mana saya ambilkan, saya bacakan, saya cek nih kitab hikami. Mungkin yang lainnya juga sama sebetulnya, cuman saja banyak kinayah-kinayah yang terjadi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk pasal yang pertama itu membahas tentang masalah iktimat atau ngendelke amaliyah, atau sesuatu yang bersandar hatimu dengan amal.
Wa min alamatil iktimadi lan iku setengah saking tanda-tandane wong sing ngendelne lakune, ngendelne amaliyai. Alal amali ing atase perbuatan. Artine piye? Jenengan iki sik nguwatno amaliyah panjenengan. Satu contoh, aku sholat, aku mlebu swarga karena sholatku. Aku mlebu swarga karena poso hajiku. Saya dimasukkan Allah dalam rahmatnya Allah disebabkan karena laku amaliyahku. Amaliyah baik, sholat ataupun dan lain sebagainya. Orang yang hatinya masih menyombongkan tentang masalah amaliyah seperti ini Bapak Ibu, hak wallahi kecelik boleh pitik. Tahu kecelik boleh pitik? Amin. Apa yang di situ diterangkan, barang siapa yang sholat berjamaah 27 derajat oleh karena Anda iki tidak lillah, tidak karena Allah hatimu, mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat di dalam rumus dan teori tersebut, ketahuilah amaliyah seperti itu ketolak. Karena apa? Karena Anda telah menyekutukan Allah dengan amaliyahmu. Sekali lagi, alasannya apa? Karena Anda, hati Anda menyekutukan Allah dengan amaliyahmu. Apa mana iki jange korban? Sawal selo besar dilungkas podo mangan iwak sate, ya, sate wedhus, sate sapi. Artinya di situ banyak amaliyah secara fisik, baik haji maupun korban. Terutama di desa-desa ini jenengan kali kula diberikan sayembara. Barang siapa yang korban sapi, besok ketika nguwat sirotol mustaqim, Anda tinggal numpai sapi. Anda numpai sapi itu enak gak kepreset? Ya nek sapine melek, nek sapine merem, apa gak kepreset? Yes. Oke lah, sah-sah saja. Di dalam hukum syariat mengatakan hal itu. Tapi manakala kalau dikembalikan terhadap pasal 1 kitab hikam ini, ketika saat kita menyombongkan diri amaliyah ini, secara hakikat hati kita telah menyekutukan Allah. Dengan apa? Ya dengan amaliyah ini. Karena kita menganggap bahwasanya selain Allah itu bisa mendatangkan satu manfaat dan mendatangkan satu mudarat. Bila mana dalam hati muncul satu keimanan seperti ini Bapak Ibu, miturut sudut pandang hakikat makrifat, iman itu batal. Sekali lagi, iman itu batal di mata Allah. Karena di situ masih disertai syirik khafi, syirik yang hati Anda tidak
mengerti. Oleh karena tidak mengerti inilah Bapak Ibu, Allah langsung mengutus Muhammad untuk membawa ajaran supaya Anda mengerti. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Layari fungsi boten sing kilen. Fungsi boten. Ya wis ndelok nang ndi sampean. Ini setelah zaman khalifah itu diputus ajaran ini. Huwa utawi Allah iku alladzi dialah zat, ya, arsala yang mengutus, sopo Allah, sopo alladzi mengutus siapa, rasulahu pada utusannya, hu kembali kepada Nabi Muhammad pada saat itu, ya, rasulahu ing utusane Allah itulah Muhammad pada saat zaman beliau. Bil huda, Rasulullah Muhammad membawa petunjuk, petunjuk yang jelas, artinya petunjuk bagaimana hati bisa mendeteksi segala amaliyah itu ada dan tidaknya unsur nafsu, terdeteksi. Cara sak mangkin niku radar, ya, radar Rusia. Ada pesawat masuk dalam wilayah zona Rusia, tertangkaplah oleh radar. Tahu petunjuk. Nah, petunjuk ini dimasukkan Allah wa dinil haq, aidinu tauhid. Petunjuk ini dibersamakan Allah ketika ajaran tauhid itu disampaikan di tengah umat Islam, khususnya umat manusia pada umumnya. Jadi ajaran tauhid ini dibawa oleh Muhammad sebagai utusan Allah yang maksud dan tujuannya adalah liyudhirahu ala dini kullih, untuk membebaskan negaranya ruh yang disebut hati yang telah diserang oleh hawa nafsu lewat kesenangan dunia, sehingga ruh menjadi budaknya hawa nafsu. Allah mendatangkan panglima Muhammad membawa ajaran dinut tauhid supaya Anda terima dan Anda lakukan untuk mengusir penjajahnya negara hati.
diusir. Bahasa murad liyudhirahu, mensucikan, bisa membebaskan, artinya ruhmu dari belenggunya hawa nafsu. Atau boleh saya artikan gini, saya katakanlah di atas kursi di cagak ini, saya dirantai dan tidak bisa saya kemana-mana. Tatkala saya ingin pulang bisa sampai ke pulang, syarat satu, rantai yang melekat membelenggu diri saya itu harus dilepas. Allah menyuruh Muhammad sebagai utusannya untuk membawa ajaran tauhid, untuk disampaikan terhadap umat, kemudian dikembangkan untuk menjadi satu amaliyah yang berbentuk mujahadah, berperang, merangi hawa nafsu dalam diri Anda sendiri. Setelah itu dilanjutkan secara kontinu istiqomah. Dengan begitu Bapak Ibu, nafsu akhirnya dadi kepanasan, nafsu akhirnya dadi gak kerasan, di negara hati Anda akhirnya keluar. Hal itu disampaikan walau karihal musyrikun, walaupun di tengah-tengah umat yang tidak mau akan ajaran ini. Buktinya pada masa sekarang, pada masa Kanjeng Nabi masa dulu, beliau terang-terangan membahas dan mengajarkan berdakwah tentang dinul haq. Sekarang, zaman sekarang sudah tidak hanya dari majelis ke majelis, bahkan sekarang sudah masuk YouTube. Nggih mboten? Lho penak. Wis iki zaman Kanjeng Nabi nggih biyen ngene, cuman carane biyen gak ono YouTube, medsos gak enek, sekarang medsos. Ora iso teko ning Jaya Baru, cukup duduk manis di rumah, dengarkan ajaran ini, setelah itu lanjutkan dalam amaliyah sehari-hari. Sing penting ya, dasar tauhid sudah kau pelajari. Di Ramadan di wingi lho Pak, kan sudah kami masukkan dalam YouTube, tinggal Anda mengupload, mundut niku napa? Ngupload ya. Oh download, nek ngupload tak melebu, ya dah. Nek download metu lah ngono. Oh gak tahu melebu kok dikatakan metu, ya gak mungkin lah. Wis Bapak Ibu, walau di tengah-tengah orang-orang musyrik, orang-orang yang selalu menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak eksis dengan ajaran dinul haq, ini setelah zaman khalifah diputus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan Sayyidina Ali pernah dawuh, ada 2 karung ilmu, tatkala 1 karung ini saya sampaikan, saya akan dipenggal pada masa itu. Akhirnya terjadi toh, Hasan Hussein dibunuh toh, dan lain sebagainya. Lah sekarang bentuknya dibunuh, dicaci, disesat-sesatkan, itu bentuk daripada dibunuh karakternya, didendeni, diweden-wedeni, ditakut-takuti dan lain sebagainya. Iki bentuk pembunuhan. Jadi pembunuhan tidak harus berupa fisik, ada istilah pembunuhan mental, berbentuk ketika saat mengkaji, membahas ini di tengah umum, dikat, tidak diperbolehkan, ditengarai ini sesat, lah ngaten nggih. Subhanallah. Memang Bapak Ibu, saya pernah ngalami daerah, wis kata sebut statusnya kabupaten gak usah. Jadi ngundang saya untuk mengkaji tentang hal ini. Untung sudah saya kasih tahu, tolong izino dulu
kamu kudu bahas musyawarah dulu terhadap tokoh-tokoh sana. Tatkala beliau welcome ajaran Rasulullah ini, apapun resikonya akan kami datangi. Ternyata apa yang terjadi? Stop, tidak boleh. Padahal saya memakai sistem wasilun, sistem di mana proses mulai bawah kami sampaikan, supaya tidak bingung di tengah jalan apa yang kami sampaikan substansinya. Itu pun belum bisa menerima. Jadi ya penak, boleh mboten keluyuran, ono omah boleh turu angler, jange gak iso turu sedina boleh saged turu sedina. Wis. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sampai berapa tahun ajaran Rasulullah itu dikat sejak setelah khalifah teng mriku bertahun-tahun Pak Bu. Makanya sampai ojo heran di Indonesia itu ketika saat ada tabi'in as-solihin membahas di forum terbuka udah diintimidasi. Akhirnya beliau mengambil satu sistem, hanya mengaji di tempat yang khusus, dan itu pun hanya jamaah yang khusus. Ketika beliau mengajarkan itu sangat berhati-hati, sehingga beliau banyak yang memakai kinayah, memakai isyarah, karena banyak di situ telik sandi, intel yang tidak suka tentang masalah hukum hakikat. Akhirnya beliau olehnya menyampaikan itu secara isyarat, dan itu fakta saya alami sendiri ketika saat tarbiyah, ketika saat saya belajar. Apa yang kudapatkan semuanya itu roto mayoritas mendapatkan keterangan secara isyarah. Subhanallah Bapak Ibu, ngeluh Pak Bu santri-santri, ngeluh bukan masalah lakune roh niki mboten, ngeluh mahami dawuh-dawuhe para kiai sing pun lenggah meriku, ngeluh banget. Sehingga disitulah dibutuhkan satu tafakur dalam sebuah makalah atau wejangan beliau. Tidak seperti ini Pak, penak seperti ini. Umpama boleh saya katakan, dulu itu yo para masyayikh itu ketika saat kita disuruh makan, ya ini nasi, makanlah, bahasanya gitu. Tapi apa yang kita terima bukan nasi, tapi beliau mengatakan nasi. Apa itu? Pari loh dikongkon mangan, tapi ngucapnya itu nasi. Butuh penterjemah, cara sakniki ditranslate iki piye maksudnya ya. Kalau sekarang sudah tidak. Anda disiapkan Allah nasi dan disuruh mangap, gak usah masak, gak usah tafakur tentang kefahaman maksudnya ilmu, sampai tinggal mangap, kile sego pecel, cangkemmu mangapo, bleng, ngene ae, wis kadang-kadang ya rarep kok, apa maneh masih berupa zaman dulu Pak. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga kita santri-santri zaman dulu itu nggih ngapunten tuwek-tuwek lagi dheweke iku mengerti ilmune belum lakunya. Kalau saniki sampean, kalau sekarang sampean ditekan lakunya, kefahaman ilmu, boleh bertanya manakala tidak faham dulu apa? Subhanallah, tanya ini nggak boleh. Adik kereng zaman dulu nih, gak cocok gitu, disapu langsung.
Sakniki po ya apa berhadapan dengan undang-undang KDRT dulu mboten. Makanya santri biyen apa nek dikaploki gurune wani kondo wong tua mboten wani. Masalahnya umpama kita bilang sama orang tua malah ditambahi kali orang. Kalau sekarang berbalik, kalau kita bilang sama orang tua pasti orang tua mencari gurunya, dilaporkan kepada polisi. Kalau dulu prinsipnya orang tua, kalau nak kamu gak mungkin dipukul gurumu kalau kau tidak nakal, itu orang tua dulu. Kalau sekarang ya Allah beda Pak. Jadi peradaban kita dalam tarbiyah, dalam belajar beda dulu dengan sekarang. Makanya saiki akeh murid sing koplak. Ngerti koplak? Wani ambek guru apa maneh wong tua. Saiki zamane gudel kebo nganut gudel. Kalau dulu gudel nganut kebo. Karena Allah saiki guru sing goleki murid, biyen murid sing goleki guru. Wis peradabannya sudah berubah. Tetapi apapun peradaban itu berbeda, apapun bentuknya, tetap kita tidak boleh keluar dari akhlak ilahiyah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Allah langsung mengutus utusannya untuk menyampaikan hal ini. Sistem Jaya Baru namun sederhana. Tatkala kau ingin bertemu Allah, cukup Anda harus pondasi ilmu tauhid, kemudian Anda laku. Sambil laku Anda mencari muqabalah, mencari referensi, mengembangkan ilmu lewat pengajian-pengajian rutin kados mekaten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Min alamatil iktimadi iku setengah saking wong sing ngendel-ngendelke alal amali ing atase siji amal. Iki berarti orang yang masih menyekutukan Allah lewat amaliyahnya. Ngeten niki. Tapi gak diterangno seperti itu. Makanya syarahnya itu kita kaji. Iki matan, duduk mantan loh ya. Matan. Matan niku pembahasan, syarah itu penjabaran. Min alamati iktimadi alal amal, sebagian daripada tanda orang-orang yang menyekutukan Allah yaitu wong sing kendel-ngendelke, orang yang sombong akan amaliyahnya. Yes. Kita menyekutukan Allah itu tidak hanya lewat amal tok, kadang lewat dunya. Ya. Berarti orangnya merasa kaya. Terus ada juga lewat ilmu. Ngendel-ngendel nih saya tentang ilmu yang saya bawa, akhirnya saya merasa orang yang paling alim. Terus mana perbedaan antara ruh dengan iblis? Tidak ada bedanya. Apa landasan yang paling utama iblis menolak perintah Allah untuk sujud pada Adam ketika saat Allah mengutus para malaikat untuk bersujud? Wa idza qila lahum wa idza qala malaikati inni ya begitu. Wa id qala lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah menyuruh para malaikat bersujud terhadap Adam,
ada satu makhluk yang tidak mau sujud, yang disebut iblis. Apa sebabnya dia? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena di dalam si iblis tertanamkanlah sifat takabur. Apa sifat takaburnya iblis? Merasa lebih baik daripada Adam. Ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya kan Anda jadikan dari anar, sedangkan iblis kau jadikan sedangkan Adam kau jadikan dari tanah liat. Mulya pundi ya Gusti? Kok kula kengken sujud menyang Adam? Ini takabur. Kalau saya sudah iktimat dengan amaliyah, mesti aku mengatakan orang-orang amaliyahnya itu di bawah saya. Oh si api aku. Ben waktu aku sadurunge waktu wis ana masjid. Tak adani, tak komati, tak imami dhewe. Gak ana makmum. Wis. Di luar banyak orang-orang yang tidak menghiraukan adzan saya, tidak menghiraukan pujian-pujian saya, iqamah, sampai banyaknya orang yang tidak menghiraukan. Akhirnya masjid ikut tak imami dewe, tak adzani dewe, tak komati dewe. Wis tak pek pokoke Pak, masjid niku wis ngoten. Nek jarku ya, nek wis gak ono ya gadekno ae. Wis didol lah ya apa ngono. Bapak Ibu, amal. Saya disebut al-ubad, ahli ibadah. Pasti di dalam hati saya akan merasa lebih baik daripada orang lain. Hati-hati Bapak. Ketika saat kita sudah hati atau ruh diranahkan Allah di jalur tauhid, hati-hati. Dikira di situ iblis gak ngetut. Selama ruh itu belum dimusyahadah, selama itu iblis atau nafsu mesti masih menggoda kau. Luwih hapi aku di mata Allah daripada wong kae syariat tak. Aku lah wis hakikat. Ngaten nggih? Percuma si api aku di mata Allah. Hati-hati. Memang dalam satu teori mengatakan hanya amaliyah orang yang bertahqiq sajalah diterima di mata Allah, karena amaliyahnya itu mulus, suci, bebas dari unsur-unsur yang menyekutukan Allah. Tapi bila mana kau masih merasa lebih baik dari yang lain, justru itu yang tidak kau terasa, bahwasanya Anda itu terselip syirik. Hati-hati. Ingat, rumus mengatakan tatkala ruh belum didudukkan di musyahadah, jenengan iki tasik merasa ada. Sekali lagi, tatkala hatimu, ruhmu belum duduk di musyahadah, ya, detik-detik tidak di musyahadah, ketahuilah dirimu masih merasa ada. Kau masih merasa ada. Kalau kau masih merasa ada, berarti merasa kau yang beramal. Nggih mboten? Kalau kau masih merasa kau yang beramal, kau teringgap penyakit namanya iktimat, yaiku wong sing ngendelke lakune atau amaliyai. Sebab apa mereka iki seperti ini Bapak Ibu? Hati-hati loh ya. Makalah kita teruskan.
nuqsanur roja'i inda wujudid zalal, utawi kurangi roja. Roja iki nek makna murad itu pengharapan. Tapi pendekatan awakmu ke musyahadah, kurangi pendekatan hatimu ke musyahadah. Inda wujudi zalal, tatkala pembersihan pemfanaan perkara selain Allah. Hati wujudu zalal iku kefanaane perkara selain Allah. Bagaimana mungkin Anda itu dikatakan telah menafikan selain Allah, wong diri Anda, ruh itu belum diletakkan Allah di musyahadah? Enggak bisa. Wujudul jalal, dunia saisine sing fana iki lho gak bisa fana Pak di dalam hati kita tatkala ruh ini belum lebur di dalam makom musyahadah, tidak bisa. Nuqsanur roja maksudnya kurangi pengharapan iki maksudnya bukan pengharapan jenengan supaya ini, ndak, maksudnya kurangi hatimu untuk melayu nuju ning musyahadah. Ketahuilah di dalam jalur tauhid itu ada proses 3. Pertama adalah posisi taholli kita, keadaan ruh di luar makom musyahadah, baik di muhadharah maupun di mukasyafah. Selama ruh ini masih bersemayam di makom mukasyafah atau muhadharah, siapapun Anda, punya status apapun Anda, kau masih terikat dengan jaringan nafsu yang disebut iktimat, yaitu rantai dalam hati yang mengaku-ngaku tentang diri kita yang berperan. Itu pasti Pak, itu pasti. Sehingga kita ini ngendelno laku nih, ngendelno sakliyane Allah, kita sombong. Berarti kita di mata Allah dikatakan orang yang sombong. Allah sudah menegaskan, bukan karena sholatmu, bukan karena zakat, puasa, hajimu, aku memasukkan dirimu dalam surgaku. Enggak, semata-mata itu karena rahmatku. Ngono ya. Iki maksudnya wis jenengan iki kudu lepas atas pengakuan. Itu proses dalam tauhid tahalli, dilepaskan lewat tahalli yang kedua, proses pelepasan keakuan dirimu yang berperan. Kuncinya ada di situ. Nek iku wis lepas dalam hati panjenengan, gak merasa makhluk yang melakukan, secara otomatis iktimat buyar, hasud buyar, riak buyar, takabur buyar. Yoniku kang den sebut wujudul zalal, penghapusan perkara yang fana, penghapusan perkara-perkara yang kau anggap gak fana tetapi itu sejatinya fana. Apa? Perkara selain Allah, selain Allah. Akhirnya Anda duduklah di tajalli. Kalau sudah dikatakan duduk di tajalli, hati panjenengan yang muncul keakuannya Allah yang berperan, yang segala-galanya. Kalau sudah di sini detik-detik hati atau ruh ada di sini posisinya, maka itulah layak disebut kekasih Allah. Itulah layak disebut yang mengikuti ajaran dinul haq, ajaran Rasulullah. Itulah yang layak disebut kata Allah dalam surah Al-Imran ayat 31, bila mana kau ingin cintamu diterima Allah, mohon maaf ikuti Rasulmu.
Umpama yang membahas Rasulullah, fattabi'uni, elu aku. Berarti cinta yang diterima Allah itu cinta yang sejati. Cinta tidak ada tendensi apapun. Cinta itu dikatakan cinta karena Allah. Seorang istri pingin dicintai, pingin cintanya betul-betul karena Allah. Jangan ada tendensi. Cinta yang sungguh karena Allah, sifat jamalnya Allah. Anda tidak boleh ada tendensi apapun. Itulah cinta yang suci. Dan cinta yang seperti ini pasti akan dibawa tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat. Ini yang dikatakan Rasul dalam satu hadis, mengatakan barang siapa ketika saat di dunia mencintai sesuatu, dia di akhirat pun nanti akan dipertemukan. Iki maksudnya cintanya bukan karena nafsu, cintanya betul-betul karena Allah. Lah cinta karena Allah itu hanya tertuang di dalam hatinya orang-orang yang soleh dan solihah. Orang yang solih dan solihah adalah orang-orang yang hatinya duduk di musyahadah. Orang yang bisa duduk di musyahadah adalah orang yang mengamalkan selalu uzlah lewat zikirnya. Orang yang selalu mengutamakan, menyibukkan hatinya berzikir pada Allah adalah orang-orang yang mengikuti ajaran dinul haq. Orang-orang yang mengikuti ajaran dinul haq adalah orang-orang yang sadar diri tentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajaran Rasul disambung maneh. Ingat dalam satu ayat, besok Nabi Isa didukke Allah, diturunkan Allah, pertama adalah meneruskan ajaran Muhammad, meneruskan syariat Muhammad. Syariat yang bagaimana? Syariat yang bernuansa hakikat, syariat yang menjadi hakikat sehingga bisa makrifat terhadap Allah. Dengan begitulah yang kedua, Dajjal itu akan mati, nafsu akan lemah pada dalam dirimu masing-masing. Lah apakah Isa sudah turun? Aku gak ngomong sarengate, aku ngomong hakikate. Nek ngomong hakikate, dialah warid utusan Allah yang membimbingmu, membimbing hatimu, baik berilmu, beramal, beristiqomah untuk mencapai di makom musyahadah. Iki cara hakikate seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketahui pasal pertama, bab pertama adalah orang-orang yang bersandar pada amal sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa jumpa terhadap Tuhannya, nggak akan. Lah siapa orang yang bersandar pada amalnya? Inilah karakter kita, golongan kita yang tidak mau ajaran Rasulullah yang bernafaskan ketauhidan. Ajaran Rasulullah yang berunsur dari hakikat kita tolak. Ini karakter kita yang bersandar pada satu amal. Berarti kita hanya berdomisili di dalam amalia syariat belaka. Terus barang ya siapa yang dimaksud orang yang tidak bersandar terhadap amaliyahnya? Mereka adalah orang yang mengikuti ajaran Rasulullah di dalam dinul haq, yaitu ajaran tauhid. Kan ini Pak, umpama boleh saya tulis ya. Ketika Allah ya mengutus terhadap Muhammad, di situ ada keterangan bahwasanya
Allah menciptakan nas manusia itu terdiri dari dua unsur, satu jasad, dua adalah ruh. Sering kita nisbatkan jasmani dan rohani. Di mana ada jasmani nggak ada rohani, berarti wong mati. Dua-duanya ini Bapak Ibu Allah ciptakan dari unsur macam-macam. Unsur jasad Nabi Adam langsung dari tanah. Unsur jasad anak putune iki tidak langsung dari tanah, tapi asalnya ya teko tanah, asalnya dari tanah. Jasad Allah ciptakan dari tanah, kembali nanti kalau mati kembali ke tanah lagi. Wis, ruh Allah ciptakan dari zatnya Allah sendiri yang disebut Nur Muhammad. Nanti kembali pun harus terhadap Allah. Inilah maksud wa inna ilaihi roji'un. Allah menciptakan jasad itu dikasih mata, ruh pun juga dikasih mata. Mata jasad disebut ainul basariyah yang fungsinya untuk melihat, bersaksi terhadap makhluk, sehingga Anda bisa melihat dunia makhluk, melihat tumbuh-tumbuhan makhluk, melihat hewan makhluk, melihat sesama makhluk. Oke, itu fungsional. Fungsi Allah menciptakan mata jasad untuk melihat makhluk. Tapi Anda harus ketahui, ruh itu Allah juga ciptakan ain, mata, yang mata ini dari cahaya makrifat Allah. Fungsinya mata hati yang disebut ainul basirah untuk bersaksi melihat Allah. Beda-beda loh ya, beda-beda. Mata jasad melihat, ini kacamata. Aku yakin, seyakin-yakinnya ini adalah kacamata. Karena apa? Karena saya makrifat pada kacamata. Saya bisa yakin makrifat pada kacamata ini dikarenakan mata zahirku tidak buta. Sekarang ruh, matanya disebut ainul basirah. Tatkala matanya ruh ini tidak buta alias makrifat, fungsinya mata hati itu untuk hanya bersaksi dan melihat Allah. Tidak boleh mata hati beriman terhadap selain Allah, karena mata hati iman itu hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidak aku perintah dan tidak akan diperintah para ruh kecuali menyembah pada Allah. Melihat, memuja, memuji, bercinta, bersaksi hanya pada Allah. Bapak Ibu, oleh karena mata manusia, mata hati manusia dipenuhi oleh perkara-perkara yang bersifatkan kesenangan dunia, akhirnya mata hati melihat kesenangan dunia dan akhirnya beriman terhadap kesenangan dunia. Contoh, di mataku ada uang, tidak hanya ratusan juta, miliaran. Oleh karena
hatiku tertutup dengan kesenangan dunia itu, pasti akan saya dalam hatiku beriman dan menuduh bahwasanya uang ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan bahaya. Maneh, saya melihat seorang wanita bidadari, cantiknya luar biasa. Berhubung hati saya tertutup oleh cantiknya si dia, saya pasti akan menuduh dan beriman yang cantik adalah si dia. Iya apa enggak? Akhirnya kita terjerumus di dalam cinta yang tidak kekal. Buktine engko nek wis umur 90 ayune nang ndi? Atakoni gandenge garwa jenengan nek wis umur 70 nang ndi, Bu? Hilang. Berarti ketika kita menuduh dan yakin yang mempunyai sifat jamal bagus itu suami atau istri, kita tertipu. Mula sangka iku mulai saat ini lihatlah jamalnya Allah, jangan melihat jamalnya makhluk. Hal itu bisa kita lakukan tatkala mata hati panjenengan kudu tersikap. Mata hati akan tersikap dari belenggunya nafsu. Hati atau ruh harus melakukan tindakan uzlah, mau gak mau kudu zuhud sampean. Lakune zikir kudu, tidak boleh tidak. Wad'u ila rabbika, kata Rasulullah dalam kata Allah dalam Al-Qur'an, wad'u Muhammad ajaan umatmu iku ila rabbik, maring Tuhannya, suruh kembali lekas. Sebab apa? Sebab umurmu iku kari sedilu. Berapa tahun? Tinggal 50 tahun. Sedilut itu 50 tahun. Saya setiap majelis taklim, lebih-lebih di majelis sing umum, sing lagi paham, aku takok, Pak, umur sampean pinten? Bu, ada yang sing jawab 30, 40, 50, bahkan ada yang swidak. Tak tanya, tinggal berapa umur sampean? Mingkem celakep. Ya ora ngerti Gus, lah ngerti dah. Allah sengaja merahasiakan sisa umur kita itu supaya ruh lekas-lekas kembali pada Allah. Sebab kematian datang itu tidak harus nunggu sakit. Kematian datang juga tidak menunggu harus tua dulu. Enggak. Sehat pun kalau itu datang akan terjadi, muda pun kalau itu datang pasti akan terjadi. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Jelas itu. Oleh sebab itu lekaslah kembali ikuti ajaran Rasulullah. Nek syariate wis tinggal hakikate. Ada yang bertanya, Gus, apakah mengapa pada saat dulu sampai sekarang itu kok ajaran ini masih dirahasiakan? Karena setelah zamannya para sahabat iki dipedot oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab karena ada unsur politik pada saat itu. Sebab ini kalau dibiarkan berkembang, mohon maaf, mereka yang berkepentingan terhadap syahwatut dunia itu nggak ada celah, nggak ada kursi. Tapi pertanyaan kedua, apakah nanti akan bisa kembali seperti zaman dulu? Pasti. Zaman ketika saat Rasulullah, pasti. Nah, itu sudah ada jaminan, Allah sudah ngenas di dalam Al-Quran. Besok pada hari akhir saya akan menurunkan Nabi Isa yang maksud dan tujuannya adalah meneruskan syariat Muhammad.
kedua membunuh Dajjal, ketiga membebaskan atau merobohkan orang-orang yang menyekutukan Allah, yang terakhir adalah membebaskan pajak. Artinya di situ tidak membahas masalah finansial. Bagaimana kita bisa membahas finansial? Wong bukan kita yang melakukan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk Sabtu depan barangkali yang ingin bawa kitab silahkan. Sing ngaji rungon ya silahkan. Sing jelas mulai Sabtu sekarang saya bahaskan hikam. Per pasal itu maksudnya bagaimana. Ketahuilah Anda bila mana dasar tauhid belum paham, lebih-lebih syahadat belum paham. Nanti bila mana saya jelaskan tentang hikam iki, isi mulai pasal 1 sampai terakhir susah untuk faham. Sebab masih penuh dengan isyarah dan kinayah. Ketahuilah bagaimana kita faham kalau dunia itu fana, wong nyatanya iki wujud, tak susah toh. Bagaimana kita paham? Di situ ada makalah, senanglah kau bila mana dicaci orang, susahlah di mana kau bila dipuja orang. Ya gak masuk teori belas, padahal itu kinayah. Susah kuwi nek dodolan rame, susah seneng nek kuwi dodolan tidak payu, gak laku sawan. Jare sing pojokan, wong tujuane dodolan cek berarti akeh kok gak seneng lho Gus ngono. Wis gak ngaji nang pean, gak ngaji ora apa-apa. Sing penting aku mangan kates. Andai kata Allah tidak menyegah saya untuk sakit hati, maka kami pun akan sakit hati terhadap mereka yang menghina ajaran Rasulullah ini. Tetapi Allah melarang terhadapku untuk sakit hati. Biarlah mereka yang tidak mau, ikut dudu urusan lu, tapi urusanku gue, kata Allah ngono. Lapo son iku dudu urusanmu, iku urusanku. Lah lapo kuwi adik bersedih barang ngono. Wis Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan dalam pasal yang pertama wis belajar Anda itu menafikan, tidak ngakoni dari segi amaliyah yang terjadi pada diri panjenengan. Belajarlah hatimu untuk tidak mengakui bahwasanya amaliyah itu datangnya dari dirimu. Tapi belajarlah juga hatimu menetapkan yang berlaku, yang berperan adalah Tuhanmu atau Allah. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, sering-seringlah hatimu berzikir sirul asrar.